Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Regina Puspita dari kelas 2A Prodi D3 Keperawatan dengan nomor NIM 2027035. Di sini saya akan melakukan prosedur pemeriksaan fisik sistem pernafasan. Di sini saya akan mengenalkan alat-alatnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada bengkok. Selanjutnya, stetoskop, hand sanitizer, handscoon, langkah selanjutnya yaitu fase prainteraksi yang dilakukan percakapan antara perawat dengan pasien. Selamat pagi, Bapak. Benar ya Pak ya, dengan Bapak Adri, usia 60 tahun ya Pak ya. Perkenalkan, saya perawat Jenny. Di sini saya akan melakukan prosedur atau tindakan pemeriksaan fisik pernafasan Bapak. Kelihatannya Bapak sangat susah ya Pak ya bernafas ya Pak ya. Agak sedikit sesak, benar Pak? Ya. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu inspeksi atau melihat. Pertama yang kita lihat yaitu melihat bagian wajah ataupun bibir. Apakah terlihat pucat atau terdapat membran mukosa yang ada pada wajah pasien. Kemudian kita lihat pola nafas pasien. Apakah pasien terengap-engap? Kemudian apakah menggunakan cuping hidung? Kemudian kita lihat bagian dada, apakah ada upaya berlebih saat bernafas? Kemudian bisa kita lihat juga pergerakan dinding dada kanan dan kiri, apakah ada perbedaan? Kemudian rasio pada saat dia ekspirasi dan inspirasi, apakah ada perbedaan yang mencolok? Baik Pak, boleh saya lihat dulu sebentar ya Pak ya. Selanjutnya kita lakukan palpasi, yaitu dengan cara meraba. Meraba, kita letakkan tangan di atas dinding dada kanan dan kiri. Kemudian pasien tarik nafas, lepaskan. Kita akan merasakan ekspirasi dan inspirasi, pengembangan dada dan penurunan dada kanan dan kiri. Itu tidak ada perbedaan. Baik Pak, saya coba lakukan palpasi dulu ya Pak ya. Bisa tarik nafasnya Pak. Hembuskan pelan-pelan Pak. Bisa dicoba sekali lagi ya Pak ya. Baiklah. Kemudian pasien kita suruh duduk. Saat duduk kita inspeksi bagian belakang dan punggung pasien. Apakah pasien mengalami masalah hiposis atau lordosis? Imposis lebih pasien, apakah pasien mengalami masalah hiposis atau lordosis? Imposis lebih condong ke depan, lordosis lebih condong ke belakang. Lalu skoliosis akan timbul huruf seperti huruf S. Baik Bapak, boleh saya bantu ya Pak ya untuk duduk ya Pak ya. Ya, pelan-pelan ya Pak ya. Saya bantu madepung saya Pak ya. Bisa ucapkan angka 77 Pak. Ya, kita coba ya Pak ya. 7 7 7 7 7 7. Baiklah Bapak, sudah selesai. Kemudian yang selanjutnya yaitu perkusi. Perkusi pada area lapang dada. Normalnya pada saat pengembangan paru akan terdengar suara sonor atau resonan. Saat kita perkusi, ada benda-benda
yang lebih padat itu kita akan dengar suara pekat. Jika kita memandang dada, intraokal dada tidak hanya ada paru, jantung sebelah kiri, kemudian bagian hati sebelah kanan bawah. Suara pekat bisa jantung ataupun hati. Kita tentukan suara resonan pada area lapang dada, itu adalah paru. Jika ada suara pekat bisa jantung ataupun hati. Bagian paru ada pada interkosta 2, 3, 4, dan 5. Kita perkusi atau ketuk jaringan pada tulangnya, tetapi pada interkosta. Jika ada suara resonan pada area paru menjadi suara pekat, itu memungkinkan area paru mengalami masalah efusi atau hemotoraks. Baiklah Pak Ibu, bisa kita coba melakukan tindakan perkusi ya atau mengetuk bagian dada Bapak. Apakah terdapat sesuatu yang mengganjal? Baik ya Pak ya, saya coba dulu ya Pak ya. Selanjutnya tahapan yang terakhir kita lakukan auskultasi atau mendengar bagian-bagian yang ingin kita dengar seperti bagian area dadanya. Kita lakukan auskultasi menggunakan stetoskop. Pakai stetoskopnya terlebih dahulu. Kita pakai menggunakan bagian diafragma. Kita lihat area-area yang akan kita auskultasi, yaitu pada area paru, kemudian area bronkus, dan pada area trakea. Kita akan diikuti oleh proses saat ekspirasi, inspirasi pada suatu bagian vaskuler atau bagian paru kiri dan kanan. Akan terdengar suara keras pada saat inspirasi daripada ekspirasi saat dilakukan pada vaskuler. Jika pada bronkuvaskuler itu pada area interkosta 2 dan 3 itu antara ekspirasi dan inspirasi itu sama. Kemudian pada area bronkial ada pada dada sternum atas. Suara ekspirasi lebih kuat dari inspirasi. Pada area trakeal, ekspirasi dan inspirasi suaranya sama. Yang memungkinkan suara tambahan atau suara yang tidak normal itu bisa ada rales atau suara-suara berisik pada bronhi seperti wheezing, terdengar penyempitan nafas, mukosa yang bengkak. Langkah selanjutnya yaitu kita mencuci tangan terlebih dahulu sebelum kita melakukan tindakan yang selanjutnya. Tahapan terakhir yaitu
Tahapan mengevaluasi perasaan klien. Apakah perasaannya sudah cukup membaik? Maaf Bapak, pemeriksaan sistem pernafasannya sudah selesai. Bagaimana Bapak perasaannya? Sudah tidak terasa sesak lagi apa ya? Sudah berkurang. Alhamdulillah. Semoga Bapak cepat sembuh. Di sini saya akan permisi dulu. Jam 8 malam nanti saya akan kembali lagi di sini pada pukul yang sama ya Pak ya, agar memeriksa apakah sistem pernafasan Bapak sudah mulai membaik. Baik Bapak, terima kasih atas kerjasamanya. Saya pamit dulu. Saya ucapkan terima kasih ya Pak ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.